jam hampir malah gitu kurang ya 2 jam kita berdiskusi bersama. Insya Allah bukan terpaksa ya. Patut nulung sangat ya. Bapak Kapolres mohon izin saya mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kedawung 5 Kecamatan Kroya Bapak Suyatmin SPD SD, yang kami hormati segenap Dewan Guru Hebat SD Negeri Kedawung 5 beserta karyawan, dan yang saya cintai, saya banggakan calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Rahmawati SPD dari SD Negeri Kedawung 5. Diiringi dengan rasa syukur yang tiada terukur dan rasa bahagia yang tak terhingga, pada hari ini Sabtu 7 Oktober 2023 kita bersama bisa bersilaturahmi di ruangan yang meriah ini. Ya. Insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia ya Ibu Bapak. Tidak lain untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua. Kegiatan pendampingan individu kedua dengan mengusung tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Kedawung 5. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumil Akhir. Ibu Bapak yang kami hormati, berharap acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama bagi yang beragama muslim, yang non muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Kedawung 5 kepada yang terhormat Bapak Suyatmin SPD SD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Ratna yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedawung 5 yang kami hormati. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pasti rahmat, barokah, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Kedawung 5 untuk kegiatan calon guru penggerak dengan bimbingan Ibu Ratna. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ratna untuk pendampingan. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas rawuhnya Ibu dalam kunjungan yang kedua dan seterusnya nanti. Kami harapkan bimbingan, pembohongan untuk guru kami Mbak Rahmawati, sehingga nanti dalam proses untuk pembentukan guru penggerak dapat berjalan dengan baik. Kami yakin itu bahwa calon guru penggerak kami Mbak Rahmawati ini bagus, semangatnya tinggi. Mudah-mudahan dengan bimbingan, pembohongan, motivasi dari guru nanti, proses pembentukan guru penggerak bagi calon guru penggerak kami nanti dapat berlangsung dengan baik, lancar. Insya Allah harapan dari Ibu dapat tercapai. Yang pangapunten, kalau sampai matur pilih Mbak Rahma itu potensinya bagus. Namun kami menyadari juga bahwa faktor usia yang dihitung, faktor usia juga sangat berpengaruh. Barangkali nanti Mbak Ratna masih sangat membutuhkan bimbingan dalam hal itu jangan sunat-sunat. Apabila nanti di dalam proses itu Mbak Rahma ada hal-hal yang perlu diingatkan, itu juga jangan-jangan sunat. Sekali lagi kami serahkan sepenuhnya Mbak Rahmawati untuk dibimbing, dimotivasi
motivasi, dipupuk agar nanti dalam pelaksanaan semuanya berjalan dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang diserap nanti oleh Mbak Rahmawati dapat diterapkan, dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di SD Kedawung 5 ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti membawa perubahan yang lebih baik, lebih baik, akhirnya dapat membawa kemajuan terutama bagi keluarga SD Kedawung 5 ini. Semuanya nanti mudah-mudahan yang belum terekrut monggo segera mendaftar. Namun seluruh ibu Mbak Fenty karena waktunya belum memenuhi, ibu terus dari sakit mengikuti program mereka. Yang lain insya Allah menyusul. Oke, Mas Yudan, oke. Monggo sekali lagi ibu dari titik lari. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, kita tidak usah tegang ya. Kita buat suasana diskusi, forum diskusi ini santai saja, sehingga ibu bapak tidak merasa seperti wah ini nanti saya ditanya apa ya, nanti jangan-jangan saya tidak bisa jawab ya. Buatan ibu bapak, ibu-ibu semuanya, insya Allah apa yang nanti ditanyakan sama Bu Rahma itu panjenengan itu bisa menjawabnya dengan baik dan tidak ada jawaban benar ataupun salah, semua jawaban insya Allah itu benar ibu. Jadi tidak usah takut aduh nanti saya suruh maju ya, saya suruh buatan gitu, seperti itu. Kita di sini bersama-sama berdiskusi, tidak lain adalah untuk mendiskusikan visi atau cita-cita terhadap murid di masa depan, tentunya murid SD Negeri Kedawung 5, Ibu Bapak. Nah, seperti sudah terpampang dalam banner visi dan prakarsa perubahan. Kalau visi pastinya panjenengan sudah hafal ya, dan sudah tahu apa itu visi nggak Ibu Bapak, sehingga saya tidak perlu mengulasnya kembali ya. Visi itu sebenarnya adalah buat kita seperti kompasnya ya, cita-cita kita, mimpi kita ya terhadap sekolah ini, terhadap murid khususnya. Dan alhamdulillah di program guru penggerak ini Bu Rahmawati sebagai CGP sudah membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik, dan harapannya visi yang sudah dibuat oleh Bu Rahmawati ini menjadi dasar untuk melakukan perubahan baik khususnya yang berdampak kepada murid ya. Sebenarnya saya mau bertanya kepada panjenengan semuanya, apakah panjenengan hafal ya tanpa ada tekan terlebih dahulu atau diparingi Bu Rahmawati ya, hafal apa sih visi SD Negeri Kedawung 5 itu seperti itu. Ada ibu bapak yang hafal visinya ini tanpa tanpa ngepek ataupun memang itu sudah seperti menjadi jiwa panjenengan. Ada kak yang hafal? Kayaknya kalau saya melihat dari senyum panjenengan ya, ini sudah jadi rahasia umum ya ibu bapak. Kayaknya mungkin di semua sekolahan yang hafal ya yang membuat ya, dan mungkin saja yang membuat itu sendiri tidak tahu, tidak hafal ya, sehingga apa? Kebanyakan umumnya visi itu adalah warisan ya, buatan ibu bapak. Visi itu warisan dari siapa? Warisan dari dulu loh yang membuat kepala sekolah yang dulu loh. Itu luar biasa kalau yang membuat kepala sekolah. Ada yang membuat bahkan siapa? Operatornya. Kepala sekolah, mohon maaf kalau saya yakin di sini boten nggih, ya. Di sini boten nggih. Mbak, Bu, kita suruh membuat kurikulum kalau sekarang KOST gitu nggih. Besok tanggal sekian dikumpulkan, buatlah kurikulumnya. Ya, visinya kayak tahun ini lah. Ya, isinya apa? Diedit SD-nya saja atau diedit tahunnya saja. Itu kalau di tempat saya begitu ya, mudah-mudahan di sini bukan Bu. Nah,
sih harapan kita, apa sih mimpi kita terhadap murid, ya? Karena apa? Visi itu disusun atau visi itu terbentuk tujuannya adalah untuk murid dan murid, sehingga nanti panjenengan akan dipandu oleh Bu Rahmawati dalam diskusi pembentukan visi, ya. Nah, ini sebenarnya mungkin pangapunten nih Bapak, kalau seyogianya ketika kita akan membuat visi, ketika kita akan membuat kurikulum, ya langkahnya harusnya kita seperti ini terlebih dahulu, ya. Kita kumpulkan warga sekolah, baik itu guru, ya, mungkin perwakilan siswa ataupun wali murid, untuk apa? Untuk bersama-sama, ya, berdiskusi apa sih yang mereka harapkan, ya. Nanti kalau sudah tercapai kesepakatan, ya, ini loh visi, ya, dari sekolah kita. Ketika visi itu adalah buah pemikiran panjenengan semuanya, mimpi panjenengan, insya Allah rasa memilikinya, rasa handarbeni dan ingin mewujudkan mimpi itu akan lebih besar, ya, akan lebih besar untuk panjenengan memiliki effort yang lebih luar biasa ketimbang mimpi itu, visi itu hanya sebuah warisan. Tiba-tiba ada, ini loh visinya, dari mana datangnya tidak tahu. Sing jelas ini visi SD kita. Sejak kapan visi itu tidak dirubah, saya juga tidak tahu. Itu kayak gitu ya. Karena yang penting saya ngulang saja begitu, ya. Visi hanya sekedar slogan belaka yang terpampang di kurikulum atau di lingkungan sekolah. Dan akan dicari-cari ketika apa? Ketika kita mencapai masa akreditasi. Itu apa ya? Visi itu akan jadi barang yang sangat dicari, ya begitu ya Bapak, ya. Wah, ini visinya seperti ini. Tapi alhamdulillah kita ada AMBK. Ada AMBK yang nanti muaranya adalah rapor mutu pendidikan, ya Bapak. Di rapor mutu pendidikan kita harus mengeksplor, begitu ya kalau tidak salah Pak, mengeksplor setiap komponen, termasuk di dalamnya adalah visi dan misi sekolah. Itu sehingga kegiatan hari ini mudah-mudahan jadi awal Bapak untuk melakukan perubahan baik tentunya di SD Negeri Kedaung 5, dan besar harapan saya mudah-mudahan kegiatan diskusi kali ini berjalan dengan lancar, aktif, semua tidak usah ada ilmu izin ataupun takut yang bagaimana. Kita sama Ibu Bapak, ya. Saya di sini hanya teman belajarnya Bu Rahmawati, ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk menebarkan virus positif, ya. Mudah-mudahan panjenengan tertular virus positifnya. Jadi kegiatan hari ini semoga menjadi bahan refleksi kita bersama untuk mewujudkan visi di SD Negeri Kedaung 5 yang berpihak kepada murid. Nah, untuk efisien waktu, saya akan bacakan susunan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama ada pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan kita berdiskusi adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau impian atau visi dari SD Negeri Kedaung 5 yang berpihak kepada murid. Lalu merumuskan kalimat rumpang dengan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Agenda yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah menuntut. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Rahmawati yang akan memimpin. Di sini saya hanya menjadi observer Ibu Bapak, okay? Nanti kegiatan diskusi ini akan dipandu sepenuhnya, akan difasilitasi oleh Bu Rahmawati yang insya Allah sudah terupgrade begitu ya. Kemampuannya sedikit demi sedikit sudah mulai terupgrade, dan kita bisa menjadikan
Bu Rahmawati adalah seorang pionir di SD Negeri Kedaung 5. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Rahmawati untuk memimpin jalannya diskusi. Monggo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedaung 5, Bapak Suyakmin. Yang terhormat pengajar praktik CGP Angkatan 9, Ibu Ratna Utaminingsih. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedaung 5 serta tenaga pendidikan yang sudah menyempatkan waktunya membantu saya dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua. Nah, hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid seperti apa? Ya, jadi nanti ada 6 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu Guru menuliskan jawabannya di sticky note. Ya, nanti saya berikan. Jadi kita mulai dari yang awal dulu. Yang pertama, pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu Guru ini sebenarnya memimpikan murid yang seperti apa sih? Cita-citanya pengen punya murid seperti apa? Silakan ditulis jawabannya di sticky note ini. Nanti kalau sudah selesai menuliskan, silakan ditempelkan maju ke depan, tempelkan ke depan. Paham Bapak Ibu? Oke. Paham. Misalkan panjenengan punya mimpi terhadap muridnya lebih dari 1, boleh tuliskan tidak hanya 1. Boleh misalkan saya punya mimpi murid saya seperti ini bla 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 A B sampai Z, nggak apa-apa tuliskan, tapi di sticky note yang berbeda. Tidak satu kertas, artinya mimpi yang pertama di kertas yang pertama, mimpi, jadi tidak usah paling kurang-kurang ya, banyak aja teman-temannya. Nanti kalau mau nambah lagi, nanti saya kasih lagi. Berapa Bu Eni? 3. Itu aja dikasihkan aja Mbak, biar jangan nggak bolak-balik. Nah, nanti kalau sesuai kebutuhan teman-teman mengharapkan mengisi kalimat rumpang itu dengan lebih dari 1 jawaban, nggak masalah. 1 lembar 1 jawaban. Jadi Pak Akuntan melalui Bapak memimpikan murid di SD Kedaung itu pengennya muridnya yang seperti apa ya? Di 100 itu 1 misalkan, kepingin lagi, ternyata banyak mimpi yang ingin dicapai, terus 1 tahun gitu. Silakan yang sudah boleh ditempelkan meja. Ya. Boleh lebih dari 1 Pak kalau mau ditambahin. Mimpi cita-cita pengen punya murid seperti apa? Mumpung ada Pak Kepala Sekolah. Mumpung Pak Kepala Sekolah hadir di tengah kita, sampaikan saja apa sih keinginan panjenengan, mudah-mudahan diakomodir oleh beliau. Nomor 1 boleh. Ya, Rosbal boleh, sampingnya boleh. Banyak sekali ini Bu Eni. Cita-citanya Bu Eni paling baik. Ya, sudah semua Bapak Ibu. Ya, saya ulas satu persatu nih. Jadi dari sticky note ini saya akan membacakan mimpi kita, murid-murid yang ingin kita inginkan itu seperti apa. Dari yang pertama ada pintar dan berakhlak. Kemudian
kemudian berprestasi, berperilaku santun, pintar dan bertanggung jawab, bernalar kritis, berprestasi dan semangat belajar, memimpikan murid yang aktif dalam kegiatan belajar, berpikir kreatif, cerdas dan berkarakter, aktif dan kreatif, berprestasi, berakhlak mulia, dan aktif di kelas. Jadi dapat kita tarik satu pemikiran yang sama. Jadi kita menginginkan murid yang pintar, punya prestasi, punya akhlak, dan juga kreatif, kemudian mempunyai karakter, ya, karakter atau akhlak yang mulia. Baik, lanjut ke kalimat penumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ibu bisa diisikan, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Murid adalah seseorang Murid adalah yang bagaimana ya? murid yang bagaimana? Murid adalah sudah berikan. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang berpotensi, memiliki minat dan bakat, generasi penerus yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing, yang punya kecakapan berbicara, seseorang yang memiliki bakat dan keistimewaan masing-masing, memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa, dan memiliki kemampuan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki seorang murid? Apa saja kemampuan murid yang harus dimiliki? Adaptasi, ya, adaptasi terhadap perubahan. Kemudian apalagi? Keterampilan hidup, ya, ya. Ada lagi? Kemampuan apa yang harus dimiliki seorang murid? Berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Jadi bisa berkomunikasi dengan guru ataupun dengan temannya. Kemudian ada lagi? Pengelolaan emosi. Ya, pengelolaan emosi, betul sekali. Jadi seorang murid diharapkan bisa mengelola emosinya, ya. Jadi bisa menempatkan bagaimana dia harus mengungkapkan emosinya ketika marah atau sedih, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, murid itu memiliki minat dan bakat. Minat dan bakat seperti apa yang harus dimiliki murid? Apakah harus sama minat dan bakatnya? Tidak, beda ya. Kira-kira apa saja minat dan bakat murid yang selama ini kita punyai di sekolah ini? Ya, kira-kira apa? Ekstrakurikuler dan ya non kurikuler. Bisa dirinci dengan kegemarannya, misalnya bisa gemar mengarahkan siswa sesuai dengan kegemarannya untuk diarahkan ke hal yang lebih berpotensi membuat siswa itu berkembang di masa depan. Jadi bisa kita tuntun untuk mencapai misalnya prestasi di masa depannya. ya, kira-kira yang
yang kita lakukan apa saja dalam menggali minat dan bakat. Misalnya minat menggambar. Iya, kita melakukan apa untuk murid kita? Memberikan Bisa bimbingan. Memberikan bimbingan. atau kita bisa mengajaknya melihat pameran Mengajak melihat pameran, ya, seperti itu. betul sekali. Ya, selain menggambar mungkin minat bakat apa yang dimiliki murid kita selama ini? Menggambar itu kan termasuk seni ya. Iya, Mungkin kita di juga bidang belajar kesenian, seni, ya. Olahraga mungkin. Olahraga, betul. Kebudayaan. Oh, itu kebudayaan. Iya, seni ya Pak. Iya, iya, Oke. iya. bahasa mungkin karena ada anak mungkin suka belajar bahasa, Iya. bahasa asing atau bahasa daerah itu kan perlu. Betul sekali. Baik, jadi kita ternyata murid itu bukan hanya seorang manusia yang kita ajar, tapi mereka itu punya potensinya masing-masing, punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita perlakukan sama semua murid itu. Ya. Lanjut ke kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kita di sekolahan ini mengutamakan apa sih? Apa yang kita utamakan selama ini? Silakan ditulis di sticky note-nya. Apakah Ulangan mengutamakan gitu. Iya Mas Yudan. Ya, silakan tempelkan jawabannya. Wah. Mungkin komisi yang untuk Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, itu di sekolah kita mengutamakan apa saja? Pertama, pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan sosial. Penanaman karakter positif, lingkungan belajar yang kondusif, kedisiplinan warga sekolah, kenyamanan, lingkungan belajar yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang bersih dan menyenangkan. Jadi yang saya tanyakan, penanaman karakter positif apa yang kita utamakan di sekolah ini? Contohnya karakter positif seperti apa sih? Budaya senyum sapa Senyum, oh ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya, kuat sekali. Terus apa lagi? Budaya positif yang lainnya. Bertutur kata yang baik, iya, betul sekali. kepedulian sosial. Yang sosial, jadi peduli dengan teman-temannya. saling menyayangi antara keluarga. Ya, saling menyayangi, kita harus saling menyayangi. Terus apa lagi? Ada lagi? Budaya positif apa yang Jaga kebersihan. menjaga kebersihan, Disiplin. disiplin, ya, betul. Kemudian untuk lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa? Lingkungan belajar yang kondusif. Tertib, Nyaman. nyaman, ya betul, tidak kotor ya, bersih, ya betul sekali ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanyaan kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar Mereka apa? sadar apa ya? Oh, ya. Tidak Murid yang kita itu disadari sadar. oleh murid di sini itu apa?
Iya, Oke. di sekolah ini mereka sadar ngapain ya gitu, sadar untuk apa? Apa? Sadar Tambah ke sini soalnya tambah sulit. Ini semakin kesini semakin hot soalnya. murid-murid itu sadar bahwa apa? Meskipun belum mau melakukan ya Bu ya, meskipun anak itu belum mau melakukan tapi sudah sadar bahwa harus begini-begini udah, namun diperpanjang belum ya. Bulan direct enggak? Mbak Iga kayak ngopo? Pilek kan? Oke lagi. Ini Pak, teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bahas murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka sadari, mencapai cita-cita membutuhkan usaha dan ketekunan. Belajar merupakan sebuah kewajiban. Kedisiplinan para siswa dan tanggung jawab siswa di sekolah. Tanggung jawab itu penting untuk menjadi pribadi yang berakhlak dan berprestasi, mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang nyaman, siswa berakhlak dan berprestasi. Ya, yang ingin saya tanyakan, kalau murid itu sadar bahwa mencapai cita-cita itu membutuhkan usaha dan ketekunan, kira-kira murid kita sudah melakukan apa? Kalau mereka sudah sadar bahwa untuk mencapai cita-cita harus melakukan usaha. Usaha apa yang sudah dilakukan murid? Belajar dengan tekun, mengerjakan tugas atau PR yang kita berikan. Kemudian untuk yang selanjutnya, tanggung jawab itu penting. Mereka sadar tanggung jawabnya apa saja sih di sekolah ini? Murid sadar punya tanggung jawab apa saja? Menjaga kebersihan, menghormati guru, berangkat tepat waktu, menaati aturan sekolah, ya itu mereka sudah sadar bahwa mereka punya tanggung jawab. Kemudian mereka juga sadar bahwa harus menjadi pribadi yang berakhlak dan berprestasi. Akhlak seperti apa ya? Mereka sadar harus mempunyai akhlak apa? Akhlakul karimah. Ya tentunya akhlak yang baik ya. Mereka sebenarnya sudah sadar kalau kita harus menjadi orang yang berakhlak baik. Dan tentunya karena di sekolah, maka mereka juga sadar mereka harus punya prestasi. Ya. Baik, untuk selanjutnya yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Kita sebagai warga sekolah SD Negeri Kedaung 5 yakin untuk ngapain? Makin main soalnya ya. Yakin untuk sebagai guru atau sebagai, pokoknya kita di sini kan sebagai warga sekolah. Jadi kita yakin untuk titik-titik. Yakin ngapain Pak? Yakin gak nih? Yakin nggak nih dengan jawabannya? Yakin untuk
yakin untuk sudah yakin Bapak Ibu? Masih belum yakin sepertinya. Yakin? Yakin untuk melakukan apa Bu? Bengkel digarap, kamu tidak terima. Aduh. Bapak sudah sama katanya Bu ya. Halo? Bapak juga kayak tadi sama ceritanya dengan itu. Oke. Ini kelas apa dia? Pak Betin, acara Guru kelas juga. ya. Kelas rencana Mesir di Selatan Utara. Kegiatan bulan kalau ini kan rafting cuma Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya ya. Kita bacakan satu persatu. Jadi kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Memberikan waktu, tenaga untuk memajukan sekolah. Kemudian yakin melaksanakan tugas dan kewajiban untuk sekolah. Yakin melakukan perubahan yang baik dan positif. Yakin untuk maju bersama mengukir prestasi. Kali ini. Yakin membimbing dan mengarahkan murid-murid mencapai kesuksesan sesuai potensinya. Kemudian yakin untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, dapat beradaptasi terhadap perubahan, membentuk generasi unggul dan berprestasi. Dan yang terakhir, yakin menjadi lebih baik dan terus berkembang. Ya. Jadi kita warga sekolah ini pertama itu yakin bahwa kita harus memberikan waktu, tenaga, pikiran, pokoknya semuanya kita berikan untuk SD Negeri Kedawung 5. Kemudian melaksanakan tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban seperti apa Pak? Membuat SMP, Oh ya. aktivitas Sekolah, sekolah. iya itu sebagai tugas kita ya Pak sebagai guru. Kemudian melakukan perubahan baik dan positif. Perubahan seperti apa yang akan dilakukan? Perubahan baik dan positif. Wah ini terpesona ya. Perubahan yang baik dan positif ya tentunya penanaman karakternya dari siswa yang baik, terus pembudayaan itu yang tadi kayak kebersihan, lingkungan, sebagainya, keamanan lebih baik. Ya, oke. Kemudian maju bersama mengukir prestasi ya. Baik, berarti kita sebagai guru harus merangkul murid kita agar sama-sama memajukan sekolah kita. Jadi yang berjuang bukan hanya murid tapi seorang guru juga harus ikut berjuang memajukan sekolah kita. Kompak ibu ya, kita kompak ya. Oke. Pak Yudan, Mbak Eni, Mbak Sisa kompak saya ya. Tapi belum tertuliskan di situ namanya Pak. Kita warga sekolah yakin untuk kompak. Gitu kan? Ya, Kompak kompak. selalu. Kompak selalu. Baik,
Selanjutnya, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham tentang apa di sekolah ini kita dan warga di sekolah ini berarti kan nggak cuma guru, semuanya, murid, guru, terus tenaga pendidikan, semuanya itu sudah paham bahwa bukan hanya guru tapi semua warga sekolah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana Bu Henry? Terima kasih Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemajuan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian dibutuhkan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak untuk memajukan sekolah. Kerjasama warga sekolah merupakan kunci tercapainya visi misi sekolah. Aturan di sekolah yang diterapkan. Setiap murid mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tugas kita mengarahkan agar dapat berkembang lebih maksimal. Kemudian setiap siswa memiliki bakat sesuai kemampuan anak. Setiap siswa memiliki bakat dan potensinya masing-masing dan untuk terus dikembangkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemajuan sekolah itu merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita semua. Jadi apapun yang terjadi di sekolah tentunya tanggung jawab kita. Misalnya kita menginginkan sekolah kita maju, kita juga harus memberikan effort yang lebih untuk sekolah kita. Mau capek ya, mau memberikan waktu lebih untuk sekolah kita. Seperti yang sudah kita laksanakan ya, kita sudah melaksanakan ekskul ya, betul sekali. Ekskul yang sudah kita rancang sedemikian rupa yang merupakan salah satu upaya kita agar bisa memajukan sekolah dan berupaya untuk dilihatnya itu biar lebih aktif, lebih banyak kegiatan daripada sekolah-sekolah lain. Kemudian dibutuhkan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Yang ingin saya tanyakan, kolaborasi yang kita lakukan dengan siapa saja? Orang tua, komite, kemudian profesional, tenaga ahli profesional, kemudian kolaborasi dengan siapa lagi?
Tentunya dengan murid. Kita juga harus berkolaborasi dengan murid ya. Ada dengan murid, dengan guru, rekan sejawat, dengan bapak kepala sekolah, dengan tenaga ahli profesional, kemudian dengan orang tua. Bahkan bisa juga kita mendatangkan narasumber dari luar, misalnya dari orang tua itu sendiri. Kita undang untuk menjadi pengajar sehari atau berapa jam seperti itu. Kemudian ya guru tamu. Oke. Kemudian yang terakhir kita paham bahwa kerjasama warga sekolah merupakan kunci tercapainya visi misi sekolah. Ya, memang kalau kita sudah mempunyai visi, tentunya kita harus berupaya untuk mewujudkannya. Kita tidak bisa mewujudkan sendiri, tapi kita harus bekerja sama agar visi misi sekolah kita bisa tercapai dengan baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah diskusi kita tentang kalimat rumpang. Selanjutnya saya akan membagikan visi yang sudah saya buat ya. Visi saya pribadi, ini belum ke visi sekolah, tapi visi saya pribadi. Disimpulkan dulu dari kalimat rumpang ini ya. Mungkin satu ya, jadi satu. Setelah tadi kita berdiskusi tentang mengisi kalimat rumpang, sejatinya ini adalah mimpi kita terhadap sekolahan ini, khususnya adalah untuk murid kita. Nah, dari isian yang sudah Panjenengan tuliskan di papan plan di depan, itu dapat ditarik benang merahnya bahwa sebenarnya Panjenengan semua itu ingin muridnya itu yang punya karakter yang bagaimana saja sih, ingin muridnya itu di masa depan yang seperti apa idealnya begitu. Silakan Bu Rahma disimpulkan dari kalimat rumpang yang sudah dituliskan teman-teman. Ya, baik, setelah kita melakukan diskusi tentang 6 kalimat rumpang ini, tentang cita-cita untuk murid, kita dapat menarik kesimpulan ya, bahwa kita ternyata memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak ya, tentunya akhlak yang baik, mempunyai prestasi, kemudian juga kreatif dan berkarakter. Ya, berkarakter dengan berakhlak mulia hampir sama ya. Jadi memiliki karakter atau akhlak yang baik. Itu yang kita impikan. Nah, semuanya itu bisa kita lakukan, bisa terwujud jika kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan kita juga sadar bahwa semuanya adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab 1-2 guru saja. Jadi setelah ini kita sudah paham bahwa ternyata kita memimpikan mimpi sekolah kita yang seperti itu, yang mempunyai prestasi dan maju. Dan selain itu kita juga memimpikan murid-murid yang sudah kita tuliskan tadi. Ya, jadi semoga dari diskusi ini kita bisa terbuka pemikirannya bahwa kita dalam membahas visi itu tidak hanya asal nulis saja, tapi kita harus mengetahui dulu apa yang kita inginkan, apa mimpi-mimpi kita yang kita harapkan akan terwujud di masa depan. Selanjutnya untuk visi saya dari tugas CGP ini, saya menuangkan visi saya. Mohon maaf nih teman-teman, karena Bu Rahma saya yakin sudah membuat PowerPoint luar biasa, tampilan luar biasa, tapi qadarullah Mati lampu. iya, mati lampu, listriknya mati sehingga hanya dibacakan oleh Bu Rahma. Saya bacakan visi saya, terwujudnya murid yang bahagia, berakhlak, aktif, kreatif, mandiri, dan toleran. Itu visi yang sudah saya buat dalam rangka tugas CGP kemarin. Nah, yang akan saya bagikan ini adalah visi sekolah kita. Ya, silakan Bapak Ibu bisa membacanya, memahaminya visi sekolah kita.
dipahami Bapak Ibu, visi SD Negeri Kedawung 5 Kroya menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan prestasi, budaya, dan akhlak mulia. Nah, ini tentunya sudah dari hasil penggodokan diskusi panjenengan sebelumnya nggih. Yang siang malam kalau menurut kelompoknya Mbak Rama itu diskusi siang malam ya, siang malam pagi diskusi terus ya. Ini visi di SD Negeri Kedawung 5. Mohon maaf Ibu Bapak, ini sudah bagus visinya. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, visi itu tujuannya adalah untuk murid. Untuk murid, walaupun murid itu betul, murid itu ada di sekolahan, tetapi subjek dan objeknya adalah murid. Fokusnya kepada murid. Selanjutnya visi itu adalah yang akan membedakan atau jadi ciri khas di SD Kedawung 5. Apa sih yang membedakan SD Kedawung 5 dengan sekolahan-sekolahan yang lain? Ya, tentunya bukan menjadi ciri khas jika misalkan SD sini semua bunyinya berakhlak mulia semua, ibaratnya satu kecamatan ya, berakhlak mulia, berprestasi, dan tapi tidak ada memunculkan di SD ini kita mampu kok membuat murid ya yang seperti ini. Itu seperti itu. Yang pertama tadi fokusnya atau yang jadi tujuan dalam visi adalah murid. Lalu yang kedua, visi itu berupa kata benda. Iya, visi itu berupa kata benda. Sebagai contoh, mewujudnya. Biasanya kita mendengar adalah mewujudkan, begitu kan ya? Mewujudkan apa? Ya. Kalau mewujudkan itu adalah kata kerja. Kata kerja itu nanti untuk mencapai indikator ataupun misi dalam rangka mencapai visi kerjanya loh. Ya, ini kita punya mimpi seperti ini. Ya, langkah-langkah atau program-program yang akan kita lakukan apa? Itu kita menggunakan kata kerja. Tetapi untuk visi kita menggunakan kata benda. Contohnya boleh diawali dengan terwujudnya. Itu seperti itu. Terus kalau mohon maaf kalau saya kurang tepat, berdasarkan kemarin saya ikut mendampingi bu pengawas pendampingan rapor mutu pendidikan, itu kan tentang visi ya, tentang visi sekolah, yang mana visi sekolah itu mencakup 6+2. Bapak sudah paham ya 6+2 itu apa? 6+2 bukan 8 begitu ya Ibu Bapak. 6+2 di sini, 6 itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, 2-nya adalah literasi dan numerasi. Sehingga dalam raport mutu pendidikan diharapkan visi ya nanti yang akan mungkin jadi penilaian dalam akreditasi, apakah visi, kalau dulu kan visinya itu mencakup KI 1 sampai KI 4 atau tidak, begitu kan ya Bapak ya? Ada KI 1-nya tidak, KI 2-nya tidak, KI 3 dan KI 4. Nah, kalau dalam KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, itu harus mencakup 6+2. 6 dimensi apa Ibu Bapak? 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa mawon? Beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, kreatif dan mengenal kritis. Oke, Bu Rahma bisa dipimpin untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama dengan maknanya. Oke, berdiri, gerakan diselanjut. Bu ini ingat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. ya, beda-beda. Dan
tetapi pada intinya adalah 6 dimensi itu ada tadi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia di sini tidak hanya akhlak terhadap manusia saja, tetapi juga terhadap hewan maupun tumbuhan ya. Lalu ada berkebinekaan global, ada gotong royong mandiri dan kreatif serta bernalar kritis ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Ini sudah dipersilakan ya, maaf ya tadi batuk sampai pinggang. Ya, jadi visi kita yaitu menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan prestasi budaya dan akhlak mulia. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang sudah kita diskusikan tadi? Sudah atau belum, Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Sudahnya sudah mana? Tapi Sudah. mungkin ada yang perlu Ditambahkan. Oh iya, berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada. Ya. Mari kita merevisi sedikit ya tentang visi sekolah kita. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau mungkin perlu diganti kata-katanya. Karena kalau visi itu terwujudnya. Kalau ini kan menjadi. Berarti kan kita ubah kalimat kata awalnya terwujudnya. Terwujudnya apa Bapak Ibu? Apakah kita fokusnya ke sekolahnya atau ke muridnya? Anaknya ya. Kalau dilihat dari visi Kedawung 5 yang sudah ada, itu fokusnya ke siapa? Sekolah. Iya. Berarti sudah fokus ke siswa belum? Dereng. Dereng ya. Jadi bisa diubah, kita revisi kalimatnya ya. Ini tidak harus jadi visi besok kayak gitu betul ya Pak. Ini hanya diskusi kita bersama, mudah-mudahan kalau diakomodir apa mimpi-mimpi dari teman-teman ini ya, untuk menjadi visi di SD Kedawung 5 ke depannya. Alhamdulillah, kalau tidak ya nanti ada poin-poin pada misalkan indikator atau programnya yang mungkin bisa kita benahi. Ya, monggo Bapak Ibu, jadi kita fokuskan visi kita untuk murid. Jadi berpihak pada murid. Jangan fokus ke sekolahnya dulu, tapi ke muridnya. Terwujudnya apa Bapak Ibu? Siswa. Siswa. Yang pertama yang kita ingin wujudkan itu murid yang bagaimana? Yang istilahnya yang paling utama di awal, kata-kata awal. Beriman. semangat belajar, senang ke sekolah. Senang atau yang berakhlak dulu? Berakhlak dulu ya. Berarti terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Kemudian selain itu apa lagi? Inginnya punya siswa yang seperti apa lagi? Cerdas. Mungkin apa malam? Cerdas. Yang tadi sesuai kesimpulannya. Sesuai kesimpulan tadi kan kita menginginkan siswa yang mempunyai prestasi ya. Kita mau pakai kata-kata cerdas atau berprestasi. Di sini ada cerdas, ada prestasi juga. Mau pakai kata yang cerdas atau Atau berprestasi. belajar mungkin bisa dipakai Pak Ibu ya. Lebih efektif. Sama berprestasi agak bersinonim ngomong ya Pak. Mau Jadi cerdas, untuk efektifnya mungkin pilih salah Jadi satu. salah-satu. mau cerdas atau berprestasi Bapak Ibu. Enaknya kalau misal dituangkan Berprestasi gitu, Mas. Berprestasi. 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 Ya. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi. Kemudian di sini ada Oh iya berkarakter. Masuk kalau berkarakter
masuknya ke akhlak. Oh, Iya, kan. hampir sama. Paling tinggal mau menambahkan yang aktif, kreatif, ya sama bernalar kritis. Mau ditambahkan tiga-tiganya atau mau bagaimana? Aktif, kreatif, bernalar kritis. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, Kreatif mungkin. gitu. kreatif, Terus bernalar kritis tadi itu ya. bernalar kritis. Ibu Bapak sedikit bercerita, saya temukan di satu sekolahan visinya itu terwujudnya murid yang berwirausaha. Saya awal kok berwirausaha ya, ini tidak lazim kita dengar begitu ya. Setelah saya cari informasi, saya gali lebih dalam. Kenapa sih menuliskan visi berwirausaha? Padahal anak SD gitu ya. Sementara kalau yang berwirausaha itu kebanyakan adalah siswa SMK, ya, atau SMA begitu ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata apa aset yang ada di lingkungan sekolah tersebut adalah memang sekolah tersebut ada di tengah-tengah dunia industri. Walaupun dunia industri itu bukan dunia industri yang besar, home industri, pabrik-pabrik kecil, ya, sehingga apa? Mereka itu diarahkan, ya, oleh sekolah, dan itu jadi ciri khas sekolah karena jarang sekali sekolah yang menuliskan visi muridnya memimpikan murid yang berwirausaha, memiliki apa ya? Kecakapan wirausaha yang nantinya kalau menurut saya itu life skill ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya peserta didik ya, sehingga apa ya, oh ternyata visi tersebut itu selaras ya, selaras dengan kebutuhan siswa karena memang daerah itu daerah industri begitu. Nah, kalau di sini itu bagaimana? Apa sih aset yang ada di sekolah sini? Tentunya Bu Ratnawati sudah memetakan aset-aset yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar ini, apa sih yang bisa itu mendukung ya tercapainya murid yang diimpikan. Dan harapannya ingin loh murid di sini itu beda, punya ciri khas tersendiri dari murid SD yang lain. Di segi apanya? Karena divisi itu tidak perlu dicantumkan terwujudnya peserta didik atau murid atau siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang serangkum kayak seperti itu. Oke. Dan insya Allah rata-rata mungkin akan seperti itu. Tetapi apakah sekolahan itu mampu mewujudkan semua dimensi tersebut? Pasti ada yang ingin lebih ditonjolkan. Profil pelajar Pancasila boleh dituangkan, tetapi tidak semuanya dicantumkan dalam visi. Bisa dimasukkan ke dalam misinya ataupun indikator pencapaian visi. Sehingga dan juga ada satu aturan bahwa penggunaan kata frasa ya, frasa profil pelajar Pancasila digunakan tidak boleh bersamaan dalam penyusunan visi, ya, tidak boleh. Profil terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Kalau mau yang terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila masih boleh. Tetapi tiga-tiganya profil pelajar Pancasila jangan digunakan dalam pilih dua atau satu frasa, tapi tidak ketiga frasa tersebut digunakan dalam rumusan visi sekolah. Begitu nggak Ibu Bapak? Moga dilanjutkan diskusinya. Oke, Bapak Ibu, itu masukan dari Bu Ratna ya terkait fisik. Jadi kira-kira apa yang ingin kita tonjolkan dari sekolah kita? Untuk melihat aset memang di lingkungan kita memang
bukan lingkungan industri ya Bu, karena paling cuma satu pengrajin jadi nggak banyak, paling cuma satu ya kan, cuma ini sama situ 2 dan Sapu itu pas biasanya Oh itu buat ada di sini. Gimana? pabrik pembuatan sapu namanya ini pabriknya. Sapu ada pabriknya. Yang Itu dari turunan Turunan. di turunan 2 itu ada pabriknya sapu. Di sini juga ada industri tapi masih jalan atau enggak? kalau ini jualan Penjualan, bukan penjualan. bikin. Tapi masang juga. Iya, cuma kayak misal bahan-bahannya apa di Rakit pasar ya? yang rakit nih. Kalau untuk tanaman yang istilahnya ciri khas ini memang teratai Bun. Oh sini teratai. Iya, teratai itu memang banyak. Kalau misalnya di musim itu kalau lagi banjir kayak gitu, banyak air kayak gitu. Kalau sekarang kan lagi kering jadi jarang. Itu biasanya dijual belikan memang kalau iya bukan bijinya. Iya, jadi kayak kacang kayak gitu Bun. Iya. Itu aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kami. Kira-kira ada apa lagi Bapak Ibu aset yang buku ada gambar pengrajin buku sini ada nggak? ada, tapi di sebelah sana itu bapaknya teman saya ada yang masih pengrajin buku. Tapi kalau daerah sini kayaknya sudah jarang. Artinya tidak harus yang erat sekali dengan sekolah, bukan gitu. Misalkan masih terjangkau di sekolah itu juga merupakan aset sekolah. Ini ada kebun hidroponik, melon, Iya. ada agrowisata di situ. Iya. Jadi agrowisata. Sering dikunjungi. Sering gitu. Oleh musim panen itu dibuka. Lumayan terus Lumayan. Ya, satu kelas ini mungkin ada. Melon intanor seperti itu ya, Yang orange, Yang orange. apa itu namanya? Melon Golden, iya. Yang harganya cukup Mahal. lumayan, tapi rasanya memang Manis. beda. Monggo tadi sudah disampaikan terwujudnya ya. Iya, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, nalar kritis. Apakah kita tuangkan semua ini atau mau kita ringkas beberapa dimensi saja, atau mungkin mau menonjolkan sesuai aset yang ada di lingkungan sekolah kita, kira-kira berpotensi atau tidak untuk murid kita. Kayak misal kalau buku kan itu lebih ke orang tua ya, karena pembuatannya kan sangat rumit. Iya, kalau misal anak-anak kemungkinan menurut pemikiran saya mungkin kurang bisa untuk membuat itu kayak gitu. Kalau misal untuk agrowisata mungkin masih bisa kita bekerja sama dengan pihak yang memiliki kebun itu, mungkin nanti bisa dijadikan pembelajaran buat murid kita. Iya. Kalau misal sapu juga dulu zaman saya SD di sini memang dulu pernah praktek membuat sapu itu di sekolah ini. Tapi memang akhir-akhir ini memang sudah jarang kita mempraktekkan membuat sapu itu. Iya betul. pengolahannya juga lama ya. Iya. Pengolahan untuk siap jadi itu lama. Iya dulu zaman saya SD Pak, di sini tuh praktek membuat Sama sapu menggunakan tempat. mesin. Oke, jadi benar-benar dipukul-pukul bareng-bareng sama teman-temannya dulu. Itu sebenarnya bisa jadi ciri khas SD sini loh. Karena apa belum tentu SD yang lain itu bisa atau ada sumber daya untuk membuat sapu seperti itu. Jadi misalkan lulusan peserta didik sini itu nanti kalau sudah lulus itu harus bisa, istilahnya seperti itu ya, mimpinya harus bisa membuat sapu sendiri gitu. Itu nanti juga bisa apa ya? Itu juga bisa semacam apa ya namanya? Masuk ke kreatif sih sebenarnya masuk ya. Jadi kreatif masuk ya. Kalau memang masih agak terasa berat sekali untuk mengangkat wirausaha, ya panjenengan bisa di visi yang sekolah lama ya, yang di sebelumnya kan itu ada budaya. Dan budaya ini belum kita sentuh. Apalagi kita sudah punya aset kepala sekolahnya
adalah budayawan. Kenapa tidak dimanfaatkan aset tersebut tuh? Siswa sini nanti pinter dalang semua apa ya. Monggo dimanfaatkan aset yang ada dari segi kebudayaannya. Itu bisa jadi ciri khas ini loh. Mumpung ya. Karena mencari apa ya, orang yang berbudaya jiwa seni sekarang itu jarang gitu. Atau budaya-budaya yang lain yang sudah diterapkan di SD Kedaung 5 itu bisa apa ya, jadi ciri khas yang membedakan dengan sekolah yang lain. Monggo itu bisa dimasukkan atau tidak apa ya, poin budaya tersebut dalam visi, rumusan visi yang hasil diskusi kita. Budayanya itu mau dirinci atau masih umum budaya seperti ini? Monggo kesepakatan teman-teman bagaimana? Misal mau mengambil kata-kata budaya ini, nah ini mau cuma budaya kayak gitu kata-katanya, atau lebih khusus budaya apa yang mau kita tuangkan di visi sekolah kita? Menurut saya mending masih umum. Budaya saja. Karena nanti kita bisa Kembangkan banyak budaya yang dimasukkan ya. Berarti berbudaya.